Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Pinter Jeki. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA, yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, apa yang kalian ketahui tentang pesawat sederhana? Apakah pesawat terbang? Dan apa yang kalian ketahui tentang usaha? Apakah seorang yang bekerja dari pagi sampai sore untuk mendapatkan upah yang dinamakan dengan usaha? Dalam konteks kehidupan sehari-hari, mereka sedang melakukan usaha. Namun, dalam sudut pandang fisika, aktivitas tersebut belum tentu dikatakan sedang melakukan usaha. Jadi, usaha itu seperti misalnya sejumlah orang sedang mendorong sebuah mobil yang sedang mogok. Masing-masing orang tersebut memberikan gaya melalui suatu dorongan pada mobil, sehingga mobil itu bergerak. Adanya gaya yang bekerja pada mobil yang menyebabkan mobil tersebut berpindah tempat. Nah, dalam sudut pandang fisika, aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Demikian juga aktivitas orang yang sedang mengangkat beban dari bawah ke atas. Maka, gaya angkat yang dilakukan oleh orang tersebut yang menyebabkan benda berpindah dari bawah ke atas. Maka, menurut fisika, aktivitas tersebut juga merupakan usaha. Lalu, bagaimana halnya dengan seseorang yang mendorong tembok? Dia memberikan gaya, namun tembok tidak berpindah. Karena perpindahannya tidak ada, maka usahanya sama dengan nol. Sebelum memahami tentang usaha, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya disimbolkan dengan huruf F atau force. Dalam satuan internasional, satuan yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton, yang dilambangkan dengan N. Alat pengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Baik, kita lanjut ya. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan usaha jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya gaya. Yang kedua, adanya perpindahan yang segaris dan searah dengan gaya. Di mana halnya jika seorang anak yang sedang menjinjing ember kemudian berjalan ke depan. Ketika anak menjinjing ember, berarti anak tersebut melakukan gaya yang arahnya ke atas. Dan ketika dia berjalan, maka ada perpindahan yang arahnya ke depan. Namun, menurut fisika, usaha anak tersebut sama dengan nol, karena arah perpindahannya tidak sama dengan arah gayanya. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus searah dengan gaya. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya. Usaha dilambangkan dengan huruf W, artinya work. Dan secara matematis dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, di mana S perpindahan, satuannya meter, dan W sama dengan usaha, satuannya Joule. Sehingga satuan dari usaha adalah Newton per meter, atau biasa dikatakan Joule. Jadi 1 Joule setara dengan 1 Newton meter. Berikut adalah contoh soal tentang usaha. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mendorong sebuah balok dengan gaya sebesar 500 Newton, sehingga balok berpindah sejauh 4 meter.
Berdasarkan soal, dapat diketahui bahwa gaya atau F sebesar 500 Newton, perpindahan atau S 4 meter. Jadi, W sama dengan F dikali S, 500 Newton dikali 4 meter. Didapatkan 2000 Newton meter atau usahanya sebesar 2000 Joule. Sekarang kita masuk ke daya. Daya atau power dilambangkan dengan P. Daya adalah perbandingan antara usaha dengan selang waktu. Secara matematis, daya dapat dituliskan dengan P sama dengan W per T, di mana W sama dengan usaha yang satuannya Joule, T sama dengan waktu satuannya sekon, dan P sama dengan daya satuannya Joule per sekon atau watts. Untuk menghormati seorang ilmuwan fisika yang bernama James Watt. Daya berbanding terbalik dengan waktu, sehingga semakin cepat seseorang melakukan usaha, maka daya yang ia lakukan semakin besar. Berikut contoh soal tentang daya. Sebuah traktor digunakan untuk mengangkat benda sebesar 12.000 Newton, setinggi 9 meter, dalam waktu 15 sekon. Berapa daya traktor tersebut? Berdasarkan soal, dapat diketahui bahwa gaya atau F-nya sebesar 12.000 Newton, S-nya sebesar 9 meter, dan waktunya 15 sekon. Yang ditanyakan di sini adalah daya. Jadi, penyelesaiannya adalah P sama dengan W per T, atau daya sama dengan usaha per waktu. Karena rumus usaha W sama dengan F kali S, maka kita masukkan F dikali S dibagi dengan T. Langsung kita masukkan nilainya 12.000 Newton dikali 9 meter per 15 sekon didapatkan 7.200 Joule per sekon atau 7.200 watts. Nah, adik-adik bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau kalian belum paham, kalian boleh mengulang lagi video ini sampai kalian paham ya. Untuk materi pesawat sederhana akan kita lanjutkan pada video berikutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Jadi, cukup sampai di sini ya video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.